Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita pendengaran. Alhamdulillah, Allah beri kepada kita fikiran dan akal. Itu semua datang dari kenikmatan Allah Jalla fil Ula. Maka jadikanlah diri kita adalah hamba-hamba yang bersyukur akan nikmat-nikmatnya. Karena begitu banyak nikmat Allah yang Allah beri kepada kita, sehingga kita tidak bisa menghitung nikmatnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian berkehendak ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian niscaya tidak akan bisa menghitungnya. Ini menunjukkan nikmat Allah sangatlah banyak, mencangkup yang lahir maupun yang batin, yang perbuatan maupun yang perkataan. Itu semua nikmat yang harus kita syukuri sebagai hamba yang beriman. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, daripada generasi-generasi yang mengikuti jejak mereka sampai tegaknya hari kiamat. Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita berterima kasih kepada teman-teman tim redaksi pada program siaran Amasa TV ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dikarenakan telah memberikan waktu kepada kita untuk menyampaikan nasihat-nasihat, menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan al-hadis, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hilang dari kita kejahilan dan kita hidup dengan penuh ilmu yang membawa kepada hidayah dan menjauhkan kepada kekufuran. Maka pada kesempatan kali ini kita diberikan untuk membahas tentang pengertian kata Rabb di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah, serta pandangan-pandangan umat-umat yang keliru jalannya. Maka perlu saya sampaikan melalui program siaran ini kepada seluruh umat Islam dimanapun mereka berada dan mendengarkan nasihat ini, di mana kata Rabb, kata yang tidak asing lagi di telinga kita. Kata Rabb, kata yang sering disebut di dalam Al-Quran Al-Karim. Maka saatnya kita harus mengetahui apa itu Rabb. Jadi para ulama mengatakan Rabbun
yang artinya adalah bentuk masdar daripada kata rabba yarubbu, yang berarti mengembangkan sesuatu dari satu keadaan pada keadaan lainnya sampai pada keadaan yang sempurna. Itu maknanya. Dan bisa diungkapkan dengan kata rabbahu wa rabbahu, yang artinya sama. Dan jadi lafaz rabb adalah masdar yang dipinjam untuk fa'il, pelaku. Jadi kata-kata ar-rabb tidak disebut sendirian kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala yang menjamin kemaslahatan seluruh makhluk-makhluknya yang berada di atas muka bumi ini dan yang berada di atas langit, semua dalam kemaslahatan, dan itu urusan Allah Subhanahu wa taala akan makhluk-makhluknya. Adapun jika kata Rabb diidhofahkan, ditambahkan kepada yang lain, maka hal itu bisa untuk Allah dan bisa untuk yang lainnya. Misal firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin, dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat kedua. Bapak Ibu dapat bisa melihat Qurannya. Di sana Allah mengatakan Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbil alamin berarti Rabb semesta alam. Kata Rabb didofahkan dengan yang lainnya, maka bisa untuk Allah Subhanahu wa taala dan bisa untuk lainnya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 26, qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Musa berkata, Rabb kamu dan Rabb nenek moyang kamu yang terdahulu. Rabbukum wa rabbu abaikum. Rabb di sana disambungkan dengan isim lainnya. Maka lafaz Rabb ikhwatal iman tidak digunakan untuk selain Allah, kecuali pada idhofah yang terbatas. Seperti Rabbud Dar yang artinya tuan rumah. Rabbul Bait, pemilik rumah. Rabbul Faras, pemilik kuda. Dan di antara lagi adalah perkataan Nabi Yusuf yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Udhkurni 'inda Rabbi fa ansahu syaitanu dzikra rabbih." Artinya, terangkanlah kepadaku kepada Tuhanmu. Ya, artinya terangkanlah keadaanku kepada Tuhanmu. Maka syaitan menjadikan ia lupa menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Atau ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian. Maka jelaslah kata Rabb diperuntukkan untuk Allah jika ma'rifat dan mudhaf, sehingga kita dikatakan misalnya Ar-Rabbu, yaitu Tuhan Allah, Rabbil alamin, penguasa alam semesta, Rabbun nas, Tuhan manusia. Dan tidak diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kecuali jika diidhofahkan, misalnya Rabbud Dari, tuan rumah, atau Rabbul Ibili, pemilik onta, dan yang lainnya. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Maka makna Rabbul alamin atau Rabbil alamin dalam Quran surah Al-Fatihah 2 adalah Allah pencipta alam semesta, pemilik dan pengurus, pembimbing mereka dengan segala kenikmatan-kenikmatan, serta dengan mengutusnya para rasul-rasulnya, itu sebuah nikmat yang besar. Menurunkan kitab-kitabnya yang memberikan petunjuk pada umat-umat ini dan memberi balasan atas segala perbuatan makhluknya. Yang baik Allah balas dengan kebaikan, yang buruk Allah balas dengan keburukan. Itu sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala berkata, konsekuensi rububiyahnya, itu rububiyah Allah Subhanahu wa taala adalah adanya perintah dan larangan kepada para hambanya, membalas mereka yang berbuat baik dengan kebajikan dan menghukum mereka yang berbuat buruk dengan kejahatannya. Maka ikhwatal iman azza Allah wa iyyakum ajmain, melalui siaran ini kita sampaikan dan mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Allah mulia di mata kita dan menghilangkan tandingan-tandingan kepada selain Allah. Karena Allah
Tidak ada yang bisa menandinginya. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Dan segala urusan makhluk-makhluknya, manusia, para jin, semua yang telah Allah ciptakan berada di tangannya. Dan kita manusia yang kerdil. Bahkan keimanan kita tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh dengan iman kita, tapi kita lah yang butuh akan iman. Karena iman adalah jalan untuk menuju surga yang penuh dengan nikmat. Lau kana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Andai saja manusia yang pertama kali diciptakan, jin yang pertama kali diciptakan, hingga manusia yang akhir dan jin yang akhir diciptakan berkumpul di sebuah padang pasir, lapangan yang besar. Dan mereka berkumpul dalam hati yang bertakwa kepada Allah, maka itu tidak akan menambahkan kekerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Dan sebaliknya, andai saja seluruh penghuni bumi ini kufur, mendustakan ayat-ayat Allah, itu pun tidak akan bisa mengurangi kekuasaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Kita tidak membutuhkan kecuali iman. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh iman kita. Kitalah yang membutuh iman kita. Maka tajaddud fil iman, memperbarui iman senantiasa kita butuhkan. Agar kita terang jalan-jalan yang benar dan kita terjauhkan dari sifat-sifat jahiliyah. Maka dengan mengetahui kata Rabb, hari ini kita dapat membedakan tentang keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa harus memurnikannya dari sifat-sifat yang buruk yang dilontarkan oleh para musuh-musuh Islam. Mereka mengatakan Allah memiliki sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang cacat, dan itu adalah hinaan-hinaan yang sudah sangat buruk kepada Sang Penciptanya. Dan mereka masuk kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai para manusia, apa yang telah memperdayai engkau untuk berbuat durhaka kepada Allah? Pada Allah menciptakan kita, menyempurnakan kejadian kita, menyusun tubuh kita. Itu Allah Subhanahu wa taala. Maka kebanyakan manusia kurang berpikir akan hal itu, dan banyakkan dari manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur dan memberi manfaat kepada manusia yang lainnya. Kita harus saling menasihati dalam kebenaran dan takwa, dalam kesabaran dan ketabahan. Karena orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran adalah orang yang selamat, yang tidak rugi. Sebagaimana Allah mengatakan, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, setiap manusia sesungguhnya dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali 4 golongan, 4 orang, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal saleh, serta orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan menasihati di atas kesabaran. Mudah-mudahan ikhwatul iman azanallah dimanapun antum berada, menyadari ayat ini. Cukup dengan ayat ini menjadi hujah nyata untuk kita mengingat keagungan dan memuliakan Allah Jalla fi'ula di atas kemuliaan-kemuliaan yang ada di atas muka bumi ini. Allah satu-satunya zat yang wajib untuk kita muliakan. Tawaqqiruhu, memuliakan Allah. Tu'azzimuhu, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wajib untuk kita selaku kita yang beriman kepadanya. Dilarang untuk kita mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan perintah-perintah Allah, mendustakan larangan-larangan Allah. Karena barang siapa yang mendustakan perintah-perintah Allah, mendustakan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, maka telah keluar iman daripada jiwanya. Dia telah jauh daripada keimanan dan jauh dari kategori Islam, iman, dan ihsan. Karena ketiga-tiganya, Islam, iman, dan ihsan adalah mestinya mereka yang dapat meyakini dan mengamalkan ayat-ayat Allah, taat dan menjalankan perintah-perintah Allah, takut
akan azabnya dan berharap akan surganya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang senantiasa mengagung Allah dimanapun kita berada, mengatakan kebenaran meskipun pahit rasanya. Qulil haq walau kana murran. Katakanlah yang benar meskipun pahit rasanya. Itulah nasihat para ulama kepada kita. Jangan kita berdusta atas nama agama, dan tidak boleh kita canggung atau kita sombong menyembunyikan kebenaran demi kemaslahatan pribadi. Maka ini adalah sebuah pelanggaran dalam Islam. Allah punya batas-batasan, Allah punya keharaman. Innallaha harrama asya'a kama qala Rasul. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan sesuatu, fala tantaikuha, maka janganlah kalian melanggarnya. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan ada batasan-batasan Allah, maka janganlah kalian menerjangnya. Maka ikhwatal iman, kehidupan kita bisa menjadi bahagia dan bisa sebaliknya sengsara. Orang yang bahagia orang yang mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Orang yang sengsara adalah orang-orang yang menjauh daripada perintah dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW.